baiklah, kita mulai membedah artikel jurnal ya. Judulnya ini adalah kepatuhan 5 momen hygiene pada petugas laboratorium di Klinik Cito, Yogyakarta. Kita mulai dari abstraknya terlebih dahulu ya. Ini abstraknya. Komposisi abstrak itu merupakan ringkasan dari keseluruhan artikel jurnal. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu merupakan permasalahan penelitian, kemudian metode, kemudian ada hasil pembahasan. Kita ekstraksi terlebih dahulu permasalahan penelitian yang ada. Kita dapatkan permasalahan di sini adalah ini ya. Oke, ini permasalahannya. Copy. Nah, ini permasalahan. Kemudian metodenya apa yang digunakan? Ini pendahuluannya ya. Ini adalah metodenya. Kita cari metodenya. Metode. Komposisi metode itu sebenarnya mudah ya. Pertama itu kalau nggak kuantitatif, kualitatif. Yang ketiga yang umumnya digunakan di Indonesia, kualitatif, kuantitatif, dan penelitian dan pengembangan R&D. Oke, di sini bisa dapat ya. Penelitian, nah ini adalah metode penelitiannya ya, di mana ada tempat penelitian, kemudian informannya ya. Sini. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasannya. Hasilnya apa? Nah, setelah diteliti ternyata pembahasannya bahwa 5 momen hygiene meningkat setelah dilakukan sosialisasi poster, pelatihan, dan simulasi. Itu dia. Oke, selanjutnya kita mencari masalah penelitian ada di artikel ini. Pendahuluan ya, kita harus bisa menentukan yang mana yang merupakan permasalahan penelitian. Oke. Silakan baca sekarang, scanning aja ya. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa ini adalah permasalahannya. Copy di sini. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah perlu kita ingat bahwa masalah itu timbul akibat adanya dua yang berbeda, adanya petimpangan antara harapan dan kenyataan. Disitulah
disitulah adanya masalah. Nah, bisa kita ambil masalahnya. Nah, masalah di sini adalah infeksi yang diperoleh dari fasilitas kesehatan adalah salah satu penyebab utama kematian dan peningkatan morbiditas pada pasien. Nah, itu adalah pasien. Gitu. Itu adalah masalahnya ya. Nah, oleh karena itu, di sini kan merupakan masalah ya, masalah yang seharusnya terjadi. Maksudnya begini. Nah, bisa kita lihat di sini infeksi adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Harapan kita sebenarnya dari sini tuh apa gitu? Fasilitas pelayanan kesehatan itu justru seharusnya kan memberikan kesembuhan bagi orang yang datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Tetapi ada salah satu faktor yang membuat permasalahan dan meningkatnya morbiditas, yaitu infeksi. Nah, disinilah yang kemudian diangkat dalam artikel penelitian ini. Ya, masalahnya itu adalah masalah besarnya itu adalah infeksi. Ya. Selanjutnya mungkin bisa diekstrak lagi apa saja permasalahan selain infeksi. Infeksi itu adalah salah satu permasalahan yang ada di sini. Banyak juga penjelasan-penjelasan yang lain tentang permasalahan, termasuk ada data kuantitatifnya juga, ini ya, tentang kepatuhan tenaga kesehatan melakukan hand hygiene sebelum dan setelah pasien bervariasi antara 24% sampai 89%. Nah, itu ya salah satu permasalahannya. Tapi permasalahan yang saya ambil di sini adalah infeksi. Kemudian kita bedah lagi metode penelitiannya. Nah, metode penelitian ini setelah kita lihat pada abstrak tadi merupakan penelitian kualitatif, artinya data-data yang didapatkan itu berupa data kualitatif ya, dipadukan dengan action research atau penelitian tindakan. Bisa kita tulis metode yang kedua action research. Dan sebutkan juga di sini langkah penelitian, sebutkan, kemudian tempat penelitian, informannya siapa aja, gitu ya. Ini pada prinsipnya bagaimana caranya di dalam metode penelitian itu ada komponen 5W plus 1H ya. Kalau langkah-langkah 5W 1H yang terpenuhi, silahkan dimasukkan ke metode penelitian. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini pada artikel ini terdiri dari 2 siklus ya. Jadi yang pertama itu, tahap pertama itu adalah sebelum intervensi ya, di sini ceritanya. Kemudian siklus 1, siklus 2. Nah, ini data-data kuantitatifnya dijelaskan secara kualitatif. Ya. Tahapannya sebelum intervensi siklus 1, siklus 2. Jadi pada artikel ini dia
pembahasannya hasil terlebih dahulu. Jadi hasilnya tuh berupa data-data penelitian, baik data kualitatif berupa diagram. Selanjutnya dibahas di sini. Nah, pembahasannya apa saja? Pembahasannya mulai dari siklus 1, kemudian kenapa bisa terjadi. Dari sini bisa terlihat bahwa kenapa data-data tersebut bisa terjadi pada siklus 1, ya. Ya, pertama dijelaskan bahwa WHO ini menjelaskan bahwa kurang pengetahuan tentang hand hygiene merupakan salah satu hambatan untuk melakukan hand hygiene sesuai dari rekomendasi. Nah, begitu. Oke. Siklus 2 ini adalah penjelasan kenapa bisa terjadi data-data yang seperti pada bagian hasil tadi. Siklus 3 begitu juga, ada wawancara juga. Nah, ini adalah ringkasan keseluruhannya. Nah, itu adalah pembahasan, ya. Nah, di dalam pembahasan juga seharusnya di sini ada perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Membahas tentang hasil yang ada. Jadi pembahasan itu seharusnya tentang data-data yang terjadi dari hasil dari membahas data-data yang terjadi dari bagian hasil tadi dari perspektif artikel jurnal sebelumnya ataupun artikel penelitian sebelumnya. Secara teoritis gimana? Oke, selanjutnya kita lihat daftar pustaka. Nah, kesimpulan ini merupakan jawaban ataupun ringkasan dari secara keseluruhan penelitian, gitu, ya. Nah, sini dari artikel menjelaskan bahwa kepatuhan 5 momen hand hygiene petugas kesehatan laboratorium terus meningkat setelah dilakukan intervensi dengan 3 siklus. Berarti setelah melakukan intervensi dia terjadi peningkatan kesadaran, gitu kan. Telah dilihat daftar pustakanya nih. Seharusnya daftar pustaka yang ideal itu ada 20, minimal 20. Nah, apakah di sini ada? Nah, tidak. Daftar pustaka 20 itu 80%-nya minimal artikel jurnal. 20%-nya bisa buku ataupun sumber lain. Nah, kalau kita kalkulasikan berarti kalau misalnya 80%-nya
80% dari 20 itu paling tidak ada 16 artikel jurnal. Berarti 4-nya itu adalah buku. Nah, di sini belum terpenuhi ya. Dari mana standar 20 itu? Standar itu didapatkan dari poin akreditasi artikel jurnal yang diterbitkan oleh Ristek Dikti.